semuanya, kami dari kelompok 4, kami ingin menampilkan sosiodrama tentang bagaimana sih korupsi waktu itu dan apa dampak yang terjadi kalau kita melakukan hal tersebut. Apa itu korupsi? Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau sumber daya yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu dan merugikan orang lain. Kalau yang sering kita temuin di berita, korupsi biasanya berupa penyelewengan anggaran, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan masih banyak lagi. Tapi di sini kita akan membahas tentang korupsi waktu yang berarti menyanyiakan waktu atau mengambil waktu yang seharusnya digunakan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Contohnya seperti titip absen ke teman, bermain ponsel saat pembelajaran, serta sering terlambat datang ke kelas. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja melihat bagaimana sih terjadinya korupsi waktu di lingkungan kampus. Yuk! Banget sih, jam berapa sih ini? 7.40. Oh ya, ini ada kelas, ya ampun. Telepon siapa dulu ya? Betty. Jawab please. Ngantuk banget lagi. Halo? Bet, nanti kalau misalnya gua dosen datang, bilangin kalau gua hadir ya. Ini soalnya gua baru bangun, kesiangan. Kamu titip absen lagi? Udah terlalu banyak loh, janganlah, ogah aku. Sekali ini doang, janji jadi ini yang terakhir. Habis ini gua langsung berangkat kok. Ya udah, cuman ini yang terakhir loh, setelah ini nggak ada lagi, oke? Ya, janji. Terima Oke, kasih. bye. Jadi, materi yang akan saya sampaikan hari ini akan digunakan pada saat kelas nanti ya. Jangan lupa untuk dicatat dan dipelajari dengan baik. Silakan masuk. Udah jam segini kenapa baru datang, Mbak? Maaf ibu, tadi soalnya saya belum kesiangan. Nggak nyalain orang kalau udah tahu kelas nanti ya. Sudah saya nyalakan, tapi ternyata kebablasan. Manajemen waktunya diperbaiki lagi ya, Mbak, besok ya, Mbak ya. Jangan diulangi lagi ya. Siap ibu. Maaf ya ibu. Ya, boleh. Silakan duduk. Jadi kita lanjut lagi pelajarannya ya. Ini materinya dengerin kocak, besok buat UAS. Maaf, pas kan ibu bisa lecet kan. Oh, gue mah. Jangan gitu lah, lo kemarin udah ketinggalan materi UPH, kemarin udah bolos juga kan? Apa-apa, kali kan ibu juga punya PPT sama buku. Gua titip absen lagi ya kayak biasanya. Lalu mau bolos lagi? Ya bosen gak sih di kelas dengerin dosen, mending gua tidur di kos. Kamu udah tahu sering bolos loh. Enggak kan titip absen gak bolos ya kan? Astaga, ya udah, ini yang terakhir ya. Guys, aku pengen nanya dong, kalian tahu nggak tuh materi UAS kali ini? Kayak catatanmu kurang lengkap deh. Udah, aku nggak tahu lagi. Kamu nggak nyatet kah? Oh, Nggak pernah nyatet aku. itu aja deh. Seingat gue sih soal morfologi fonologi ya, tapi nggak tahu yang lain. Oh iya kok. Iya. Kalau dari e-booknya? Kalau dari e-booknya sih ada banyak banget tuh, lihat 400 halaman. Buset, gimana kita Astaga. belajarnya? Ibu siapa tuh? Terlalu banyak ya ampun. Nanti kita belajar bareng aja yuk, biar bisa dibagi-bagi. Boleh. Oke. Soalnya ini Alright, banyak banget dikit cuy. lagi. Besok UAS cuy, besok bisa nggak sih lu kayak taruh dulu gitu kita belajar? Kenapa sih? Orang ini juga Kansas punya kita, emang punya kamu doang. Lu teriak-teriak ganggu kita juga mau belajar. Lu nggak Ya lu kenapa belajar di sini? Orang tahu ini tempat umum. lu nggak takut apa dibantai sama soalnya beliau besok? Emang besok apa sih UASnya? Kocak besok linguistik 400 halaman. Lu doang. bacanya gimana Ini kocak? SKS aja bisa. Dih, Kenapa sih gaya semalam lu. selesai nih?
Lah, 400 lo gimana Gua masukin belajarnya? AI ada. Sekarang ada yang ngerangkumin AI. Kenapa sih 400 Santai dibaca banget, semua? kocak. Lu tahu kan beliau tuh suka ngasih soalnya di luar dugaan gitu. Iya, Lu gak takut ya apa? udah serah gue, lu mau belajar terserah, gue mau main ML ya terserah. Ya udahlah, terserah lu dah. Asik. Belajar duluan. Silahkan dikerjakan soalnya, HP-nya dimasukkan jangan lupa, dan kerjakan sendiri-sendiri, jangan lihat jawaban teman-temannya ya. Andi, jangan berisik, kerja sendiri. Andi, sini sebentar. Iya Bu. Gimana Bu? Tadi kamu gak pernah ada ujian kan? Tahu gak? Karena saya kemarin nggak belajar. Bukan itu aja, kamu juga sering terlambat, titip absen, tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. Makanya kamu mencontekkan ujian tadi kan? Iya sih Bu. Kamu tahu gak sih? Kayak apa? Titip absen, habis itu terlambat saat pembelajaran, itu salah satu bentuk dari korupsi waktu. Itu emang tidak sepele, tapi sangat merugikan bagi diri kamu sendiri tau. Iya sih Bu, sekarang saya juga udah mulai ngerasain efeknya. Kami kan juga ada sering peringati kamu toh Andi, makanya jangan abaikan saran kami. Nah, harusnya waktu yang diberikan itu harusnya aku pakai buat belajar, bukan malah main game, scrolling, atau yang nggak penting. Makanya jangan ngelawan terus Andi, jujur itu kan penting. Nah, karena kan kalau kita disiplin kan jadi hasilnya kan jadi lebih baik gitu kan. Nah, yang kata Sela, mengajarkan kita untuk jujur, untuk bertanggung jawab, dan tidak boleh menyanyiakan waktu. Jadi, gunakan waktu dengan baik ya. Ya, siap Bu, saya sekarang mengerti. Jadi mulai sekarang saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi agar tidak melakukan hal-hal yang termasuk dalam kategori korupsi waktu. Bagus, saya merawat ya. Nah, jadi korupsi itu bukan selalu tentang uang ya guys, bisa juga tentang waktu. Korupsi waktu itu bisa terjadi ketika kita menyia-nyiakan waktu dan mengabaikan tanggung jawab yang telah diberikan oleh kita. Kebiasaan terlambat, tip absen, dan tidak memperhatikan pelajaran hingga menyontek mungkin akan terlihat seperti hal kecil. Namun, jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut akan merugikan diri sendiri dan menghilangkan nilai kejujuran serta tanggung jawab. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan bersikap disiplin, jujur, dan menghargai waktu. Karena waktu yang hilang tidak dapat diulang kembali, dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh mereka yang memanfaatkannya dengan baik. Kuliah bukan hanya tentang mendapatkan nilai, tetapi juga tentang membangun karakter. Jadi itu hentikan korupsi waktu, hargai setiap kesempatan, dan jadilah mahasiswa yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.